Shalom jemaat terkasih, jumpa lagi bersama saya Audrey Trivena dalam Battle News minggu pertama bulan November. Kiranya kasih setia dan penyertaan Tuhan senantiasa ada di antara kita. Berikut akan kami sampaikan kegiatan gereja sepekan ke depan. Menghadapi tantangan zaman yang semakin besar, baiklah kita semakin mendekatkan diri pada Tuhan dengan mengikuti program Pelita Hidup yang disiarkan melalui YouTube GBI Bethel Kelapa Gading, yang disiarkan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Jalin hubungan bersama Tuhan dengan melakukan doa pagi, setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 sampai 7 yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi secara online melalui aplikasi Zoom. Menara Doa onsite setiap hari Sabtu pukul 9 pagi di gereja lantai 4. Dan berikut ini kami akan menyampaikan rangkaian kegiatan ibadah yang dapat jemaat ikuti. Tuhan berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Mari bawa anak-anak kita untuk mengikuti ibadah Battle Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Anak-anak pasti menyukainya karena sekarang tempatnya sudah baru dan guru-gurunya pun sudah sangat menyenangkan. Generasi milenial harus semakin terdepan, maka persenjatai dirimu dengan mengikuti ibadah Battle Youth dan Battle Teens Kelapa Gading setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Wanitanya Tuhan, mari bergabung dalam ibadah online WBI hari Rabu 8 November 2023 pukul 11 pagi melalui aplikasi Zoom. Ibadah akan dilayani oleh hambanya PDP Sri Dewi Jani dengan tema Ku Cari Wajahmu. Mari para wanita Bethel hadir dalam ibadah ini. Ibadah BSM Bethel Senior Ministry hari Kamis 9 November 2023 pukul 10 pagi secara onsite di gereja lantai 2. Ibadah akan dilayani oleh hambanya PDT Raprap. Mari Oma Opa hadir dalam ibadah ini. Ibadah onsite GBI Bethel Kelapa Gading Minggu 12 November 2023, ibadah pukul 8 dan 10 pagi akan dilayani oleh hambanya PDT Richard Huta Barat dengan tema Disiplin Rohani Murid Kristus. Hargai hadirat Allah dengan hadir lebih awal sebelum kebaktian dimulai. Menjalani hidup harus disertai dengan doa, sebab dalam doa ada kekuatan yang baru. Di dalam doa ada kesatuan hati, dan di dalam doa pasti ada pemulihan. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian bersama-sama menghadiri KKR Doa Malam pada hari Jumat 10 November 2023 pukul 7 malam, bertempat di GBI Bethel Kelapa Gading lantai 2, yang akan dilayani oleh hambanya PDT Suwito Hartanto. Kami mengajak seluruh pengurus dan pelayan Tuhan untuk wajib hadir dalam KKR Doa ini. Acara ini juga terbuka bagi jemaat yang rindu untuk berdoa bersama-sama. We are wanderers in this world, looking for that one true God until the end of the world. There is no greater name than Jesus. No other name. Kami dari Komisi WBI Wanita Bethel Indonesia menginformasikan akan mengadakan gathering Natal pada hari Rabu 6 Desember 2023, bertempat di Restoran Angke Kelapa Gading. Bagi wanitanya Allah yang ingin mengikuti acara ini, dapat mendaftarkan diri ke Ibu Dewi atau Ibu Puji dengan nomor yang tertera berikut ini. Pendaftaran paling lambat pada hari Rabu 15 November 2023.
Informasi lengkap kegiatan sepekan dapat juga Anda lihat melalui Instagram GBI Battle Jakarta. Demikianlah jadwal Battle News minggu sepekan ke depan. Jadilah duta-dutanya Allah untuk membangun jiwa-jiwa. Selamat berakhir pekan bersama orang-orang yang Anda kasihi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, tadi pagi juga saya sampaikan kalau mungkin kita dikasih kesempatan untuk bersaksi kebaikan Tuhan. Mungkin satu hari ini gak akan cukup Bapak Ibu. Karena terlalu banyak, bukan hanya satu. Banyak, beribu-ribu banyak. Tuhan berikan pertolongannya bagi setiap kita. Apapun yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita selalu mendatangkan kebaikan. Amin. Apapun situasi kita hari-hari ini, ketika kita fokus hanya kepada Tuhan, itu semua akan terlalui Bapak Ibu. Namun, pertanyaannya apakah kita sudah berserah penuh kepada Tuhan? Dengan kesaksian yang kita punya, mari menjadi motivasi kita untuk datang kepada Tuhan. Kita bersyukur akan kasih setianya yang selalu baru tiap hari. Selama sepekan sudah berlalu Bapak Ibu, kita sudah mulai menginjaki sebentar lagi bulan November dan berakhir tahun di Desember. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Setiap hari selalu baru Tuhan kasih. Oleh karena itu biarlah ini menjadi motivasi kita di pagi hari ini. Datang menyembah Tuhan, datang memuji Tuhan. Bersyukur kita persembahkan hidup kita yang terbaik bagi Allah kita. Mari jemaat sekalian. Mari kita satukan hati kita untuk memuji Dia. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik dan sungguh baik. Kami bangga punya Allah yang besar. Kami bangga punya Tuhan yang setia. Engkau hadir di setiap hidup kami. Suka dan duka Engkau tak pernah berhenti. Selalu berada di pihak kami. Saatnya kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Memuji meninggikan nama-Mu. Dan kami mempersembahkan hidup kami kembali. Dan segarkan kami, sirami kami dengan firman-Mu yang menjadi kebenaran bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau baik, Engkau teramat baik. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat, mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Yang akan menaikkan pujian. Mari sama katakan. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan saudara, mari katakan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. High
sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk oh Yesus Tuhan, kami sembah Engkau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Yesus ku sembah Kau, Yesus, oh ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari dengan tepuk tangan yang terbaik kita berikan sama Tuhan kita. Mari kita sembah Dia. Mari naikkan pujian ini sekali lagi. Mari sama-sama katakan, rasakan hadirat-Mu. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keanggunan, oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk oh Yesus Tuhan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan oh keinginan ku menyembah-Mu Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ku ingin menyembah-Mu ya Tuhan, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, mari kita terus menyembah Tuhan. Mari datang di hadirat-Nya. Mari bawa penyembahan-Mu di hadapan-Nya. Mari rasakan hadirat-Nya. Haleluya. Oh, Kau yang terindah, Kau yang mulia. Ku sembah Kau Allah besar, ku sembah Kau Allah yang setia. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang mulia. Kau sangat berharga bagi setiap hati kami, dan mulut kami memuji-Mu Tuhan.
syukur kepadamu. Hati kami limpah dengan sukacita akan kasih setiamu. Damai dalam hati kami, damai dalam diri kami, sebab kami punya Allah yang besar, Allah yang sungguh setia. Yesus namanya, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja yang berkuasa selamanya. Terima kasih penyertaan-Mu, sungguh sempurna bagi setiap kami. Kami ada sampai hari ini, anugerah-Mu Tuhan, perkenanan-Mu bagi setiap kami. Buktikan Engkau besar, buktikan Engkau Allah yang setia. Hosana, Kau sungguh besar Tuhan, Kau sungguh mulia. Oh, how great, how great. Oh Lord Jesus, oh Lord, we worship you, we worship you Jesus. Haleluya. Kami bangga punya Allah yang besar, kami bangga punya Tuhan yang terbesar. Dia Alfa dan Omega, Dia perancang kehidupan yang baik bagi setiap kami. Kami sembah selalu Engkau Tuhan, Allah yang sungguh setia dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Oh, oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the world thy hands have made. I see the star, oh I see the star, oh yeah, I hear the rolling thunder, thy power to wow the universe displays. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great, how great. Then sing my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art.
soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Jemaat GBI Bethel Kelapa Gading, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Katakan, dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou, how great thou art. Dancing my soul, dances my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou, how great, how great, how great thou art. How great thou art. Oh, how great thou art. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Katakan haleluya, haleluya. Praise the Lord. Jesus, Jesus, Jesus in this place. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami akan menerima urapan yang dahsyat dari Allah kami. Kami mau lebih lagi memuji Tuhan. Kami mau menari seperti Daud Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati Allah kami. Dia Tuhan Yesus. Jemaat yang sepakat dengan saya, kita memuji Tuhan bersama-sama dengan saya. Katakan amin. Bapak Ibu coba lihat kanan kirinya. Katakan Allah sumber kuat kita. Amin. Dengan tepuk tangan kita memuji Tuhan Bapak Ibu. Mari sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan kita. Katakan Jesus. Hanya Kau milikku, tiada yang di bumi, hanya Kau. Oh, 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 oh. Sebab ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap sama. Sama-sama katakan, Allah sumber kuatku,
Tuhan sumber kekuatan kami, Engkau Allah kami. Sebab hanya Tuhan saja yang kita andalkan Bapak Ibu Saudara. Mari katakan, tak ku andalkan kekuatanku, sebab namun yang pasti kau tetap selamanya, kau tetap selamanya. Everybody say, Allah sumber kuatku, oh oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama selamanya, selama selamanya, selamanya, selamanya. Yeah. Kalau Tuhan Allah sumber kuat kita karena Dia Allah yang besar, amin. Sampaikan kanan kirinya lagi, Tuhan kita maha besar. Sama-sama katakan, siapakah yang seperti Tuhan, Tuhan Allah kita yang berjanji dan tak pernah mengingkari. Firman-Nya lah yang kuat di dalamku, tak ku gentar, sebab Dia bersamaku, kekuatanku, harapanku, perisai hidupku dan keselamatanku. Besar Tuhan dan layak ditinggikan, Engkau yang termegah, Tuhan semesta alam. Kau dahsyat, Kau hebat, perkasa di bumi, di surga. Sama-sama katakan, besarlah Tuhan. Sekali lagi katakan, siapakah yang seperti Tuhan, Tuhan Allah kita yang berjanji dan tak pernah mengingkari. Firman-Nya lah yang menghidupkan, kuat di dalamku, tak ku gentar, sebab Dia bersamaku, kekuatanku, pengharapanku, perisai hidupku dan keselamatanku. Besar Tuhan, besar Tuhan, layak ditinggikan, Engkau yang termegah, Tuhan semesta alam. Kau dahsyat, di surga besar. Musik memuji Tuhan, amin. Kekuatanku, kuatanku, pengharapanku, perisai dan keselamatanku. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Dan layak ditinggikan, Engkau yang termegah, Tuhan semesta alam. Kau dan
biasa Tuhan kita besar, amin. Dia dahsyat. Mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa besarnya cintamu bagi setiap kami. Dan ini kami anak-anakmu siap mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam Tuhan, tenang dan mau fokus untuk mendengarkan Engkau saja melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman ini menguatkan setiap hati kami. Biarlah Tuhan semakin besar dan kami semakin kecil ya Bapa. Ajar kami mengerti dan memahami rancangan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Oh, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari sekali lagi katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan
saya akan menyampaikan khotbah pengajaran perihal persembahan dan persepuluhan. Pertama-tama mari kita lihat 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan ayat 7 yang berbunyi demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Maleakhi 3 ayat 10 berkata demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Saudara, topik tentang persembahan apalagi persepuluhan adalah topik yang sensitif, karena ini berkaitan dengan uang. Bahkan topik tentang persepuluhan ini khususnya seringkali menjadi perdebatan di antara umat Tuhan. Apakah kita pada masa kini masih harus memberikan persembahan persepuluhan atau tidak? Apakah ini sesuatu yang masih relevan? Bukankah ini hanya berlaku di masa perjanjian lama? Lagi pula, kalau pendeta khotbah tentang persepuluhan, kadang ada jemaat atau netizen yang komentari gini, Pak Pendeta jangan khotbah terus soal uang, khotbahkan yang lain. Padahal kadang-kadang khotbah persepuluhan ini belum tentu setahun sekali atau 2 tahun sekali disampaikan. Kita khotbah tentang keselamatan, tentang kasih, tentang pengampunan, tentang pertobatan. Itu di setiap kali ibadah. Tapi begitu menyentuh hal yang berkaitan dengan uang, langsung sensitif, saudara-saudara. Mungkin salah satu alasannya adalah banyak orang yang ingin mendengar khotbah tentang menerima berkat. Karena memang kalau kita mau jujur, sifat dasar manusia itu serakah, ingin lebih banyak menerima daripada memberi. Sehingga ketika kita diajar tentang bagaimana kita harus memberi kepada Tuhan dan pekerjaannya, kita resisten, kita mulai menolak. Padahal di dalam Alkitab ada ajaran tentang keselamatan, tentang Roh Kudus, tentang akhir zaman, tetapi juga tentang keuangan, tentang persembahan, tentang persepuluhan adalah hal yang jelas-jelas nyata ada di dalam kitab suci. Nah, sebetulnya saudara, kita harus sadar bahwa persembahan adalah wujud ibadah orang percaya. Ibadah bukan hanya menerima berkat dari Tuhan, menerima khotbah, menerima doa, tetapi salah satu unsur dalam ibadah adalah kita harus memberi persembahan kepada Tuhan. Orang dalam perjanjian lama diingatkan, jangan menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Engkau harus membawa persembahan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Orang zaman dulu mempersembahkan kambing dombanya atau burung merpati, uangnya. Pada masa kini tentu yang terutama kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, hidup dan berkenan kepada Tuhan. Tetapi kita juga harus mempersembahkan hal yang lain, termasuk puji-pujian, penyembahan kepada Dia, bahkan harta milik kita, uang yang kita miliki. Nah, kalau kita baca Alkitab, sebetulnya orang yang pertama kali memberikan persepuluhan adalah Abraham, saudara sekalian. Dan Abraham memberikan perpuluhan setelah dia menang dari peperangan yang dihadapi. Dan ini merupakan wujud syukur dan kasih kepada Tuhan Allah melalui Imam Melkisedek. Dan ini bukan aturan hukum Taurat yang Tuhan berikan melalui Musa, karena Musanya belum lahir. Abraham memberikan, tidak ada ayat firman yang menyuruhnya. Dia memberikan karena cinta, dia memberikan karena syukur, dia memberikan karena kasih kepada Tuhan. Dan bukankah itu adalah sesuatu juga yang harus ada dalam hidup kita? Memberi bukan karena dipaksa,
Memberi bukan sekedar karena disuruh, tapi memberi karena kecintaan kepada Tuhan. Saya mau tanya, ketika Yesus menerima pengurapan minyak dari seorang wanita yang mencurahkan minyak ke atas kaki Yesus, ada ayatnya enggak? Bahwa wanita itu harus memberi persembahan minyak narastu yang murni. Tidak ada, saudara sekalian. Tetapi justru tindakannya itu dipuji oleh Tuhan karena apa yang dia lakukan bukan sekedar karena mengikuti peraturan sehingga dia taat, tetapi sesuatu yang lahir dari hatinya sebagai sesuatu yang sukarela, sukacita dia lakukan karena cinta kepada Tuhan. Nah, setelah Abraham ada catatan lain tentang persepuluhan yang dilakukan juga oleh cucunya Abraham, bapak orang percaya ini. Nama cucunya adalah Yakub, dan dia pernah berkata dalam Kejadian 28 ayat 22, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi dia berjanji, aku akan selalu, always memberikan persepuluhan sebagai gaya hidup untuk menyukakan hati Tuhan. Nah, saudara-saudara, hal yang sangat penting kita pahami adalah bahwa persepuluhan bukanlah prinsip bisnis rohani. Seakan-akan ketika kita memberi kepada Tuhan, maka Tuhan akan membalas berlipat ganda, berlimpah-limpah. Kalau kita memberi, nanti Tuhan balas berlimpah-limpah, kayak mancing Tuhan. Kalau kita pancing dengan ikan teri, dapat ikan tongkol. Kita pancing dengan ikan tongkol, nanti dapat ikan paus. Saya yakin relasi kita dengan Tuhan bukan relasi transaksional, bukan relasi dagang, tapi cinta kita sebagai seorang anak yang pertama-tama telah menerima kelimpahan dari Bapa. Itu dasarnya. Bukan dagang, tapi relasi kasih. Saya anak Tuhan, saya sudah diberkati oleh Tuhan, dan berkat terbesar yang kita terima adalah keselamatan dalam Yesus. Kita dilepaskan dari neraka dan kita dijamin masuk ke dalam kerajaan sorga. Berkat apa lagi yang lebih besar daripada itu? Karena itu Maliahi 3 ayat 10 yang tadi kita baca, bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, harus kita lihat dalam kerangka rohani, bahwa kita memberi karena kita sudah terlebih dahulu menerima berkat dari Tuhan. Lagi pula kita harus sadar bahwa sebetulnya segala sesuatu yang kita punya adalah milik daripada Tuhan sendiri. Mazmur 24 ayat 1 berkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi sebetulnya Tuhan adalah owner, sang pemilik. Kita hanyalah manajer, pengelola, pengurus daripada milik yang Tuhan titipkan kepada kita. Dan satu kali kita harus bertanggung jawab bagaimana kita menggunakan titipan Tuhan tersebut. Saudara-saudara, berarti kita nggak punya hak milik, kita hanya punya hak pakai dalam kehidupan. Karena semua milik kita berasal dari Tuhan. Siapa yang setuju? Semua milik kita adalah milik Tuhan. Amin, saudara. Milik Tuhan. Katakan bersama saya, milik Tuhan. Yang melihat dari secara online juga saudara boleh ketik sekarang. Milik Tuhan, ya. Ucapkan bersama atau ketik bersama, 2, 3, milik Tuhan. Bukan cuma uang kita, mobil kita, rumah kita, diri kita ini pun adalah milik Tuhan. Amin, saudara. Dan bukankah sebagai milik Tuhan kita harus gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan? Nah, di dalam masa perjanjian baru Tuhan Yesus pernah mengecam orang-orang yang membayar persepuluhan tapi motivasinya salah. Ritual regalistik, artinya ya melakukan secara ritual aja, memang harus demikian. Secara legalistik, artinya hukumnya begitu. Awas lu, kalau nggak ngasih nanti dihukum sama Tuhan. Saudara-saudara, motivasi yang baik kemudian menjadi hilang. Lalu ketika kita melakukan persepuluhan, seakan-akan kita lebih rohani dari orang-orang lain yang tidak melakukannya.
Tuhan, aku orang baik, aku tidak mencuri, aku tidak membunuh, aku tidak berzina. Aku berpuasa seminggu 2 kali dan aku memberi persepuluhan. Aku tidak sama seperti pemungut cukai yang di belakang. Nah, ini kan doa daripada orang Farisi yang sombong. Itu yang dikecam oleh Tuhan. Yang dikecam oleh Tuhan bukan persepuluhannya, tetapi motivasinya yang keliru, yang mengabaikan hal yang lebih esensial, yang lebih penting. Apa itu? Keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Menurut Lukas 11 ayat 42. Jadi jangan saudara kasih perpuluhan, tapi engkau menindas orang-orang yang ada di sekitarmu. Jangan engkau memberi perpuluhan, tapi saudara kejam kepada saudara-saudara dan orang-orang yang lain. Bukan berarti perpuluhannya salah, bukan berarti perpuluhannya tidak boleh, tetapi kasih, keadilan, kesetiaan, belas kasihan itu mesti ada dalam kehidupan kita. Karena ingat, motivasi memberi persembahan persepuluhan adalah kasih. Sehingga ketika sesuatunya dilakukan tapi motivasinya bukan kasih, maka itu adalah sesuatu yang keliru, saudara. Orang ngasih 1 miliar kepada orang lain bukan karena mengasihi, tapi motivasinya supaya proyeknya diluluskan, padahal mestinya ini hitam jadi putih. Itu nggak boleh, saudara. Itu korupsi, ditangkap KPK. Karena motivasi yang benar adalah motivasi yang lahir dari keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Nah, jika demikian pertanyaannya adalah apakah kini persepuluhan sudah tidak berlaku lagi dan hanya berlaku pada zaman perjanjian lama? Matius 23 ayat 23, di sana Yesus berkata, yang satu harus dilakukan, apa itu yang harus? Persepuluhan, dan yang lain jangan diabaikan. Yang lain yang jangan diabaikan adalah apa? Keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Saya tahu bahwa topik ini sekali lagi mengandung pro dan kontra. Ada orang bilang enggak, itu prinsip perjanjian lama. Cuma saya punya iman sederhana begini. Apa yang Yesus ngomong itu yang saya dengar. Walaupun yang ngomong yang lain teolog yang luar biasa, profesor, doktor, karburator, kotor, bocor. Tapi kalau bukan Yesus, saya tetap pegang omongan Yesus. Dan Yesus bilang apa? Yang satu harus dilakukan, persepuluhan, dan yang lain jangan diabaikan. Berarti kita membawa persembahan persepuluhan, tapi motivasinya benar. Motivasinya kasih. Motivasinya taat kepada Allah dan segala perintahnya. Bukan transaksional seperti dagang. Saya memberi sekian, Tuhan katanya engkau akan memberkati 30, 60 sampai 100 kali lipat ganda. Saya kasih 1 juta. Saya tunggu dalam 1 bulan apakah saya akan balik 100 juta atau tidak. Kalau tidak, saya tuntut kembali itu uang persembahan saya 1 juta ke gereja. Nah, ini kan jelas satu motivasi yang salah, tidak mengerti akan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya belajar mengembalikan persepuluhan dari usia 9 tahun sampai sekarang. Kalau saya dapat uang 100 ribu, saya sisihkan 10.000 rupiah untuk Tuhan. Kalau saya dapat 1 juta, saya sisihkan 100.000 rupiah. Dibawa ke gereja, dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Dan itu saya lakukan dari sejak kecil sampai sekarang. Jadi walaupun orang kadang berdebat, ini continue atau discontinue, masih berlaku ataukah persepuluhan sudah tidak berlaku dalam zaman perjanjian baru. Saya nggak terlalu banyak pusing karena saya adalah praktisi dalam mentaati kebenaran firman. Jangan cuma jadi orang yang berteori, bahkan jadi akademisi yang tidak pernah mempraktekkan firman. Karena yang Tuhan cari itu bukan sekedar tahu banyak, tapi mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sampai hari ini saya bisa bersaksi, janji Tuhan berlimpah. Aku akan memberkati engkau, aku membukakan tingkap langit. Ada berkat-berkat yang luar biasa, bukan hanya secara materi. Tapi saya katakan tadi, berkat yang terbesar adalah keselamatan di dalam Yesus. Itu sukacita yang luar biasa, saudara-saudara. Ada yang bilang, wah kalau pendeta khotbah perpuluhan berarti dia ingin disumbang supaya lebih kaya raya. Saya mau bilang di gereja kita perpuluhan
yang masuk bukan untuk pendeta, saudara-saudara. Kita sudah memiliki sistem pengaturan keuangan yang baik. Jadi semua persembahan, persepuluhan masuk ke kas gereja dan digunakan untuk berbagai hal dengan prosentase masing-masing yang ada atau dengan batas tertentu yang ada untuk berbagai program dan kegiatan. Ada bagian untuk hamba Tuhan, para full timer dan juga para pelayan Tuhan yang lain yang melayani. Ada keperluan-keperluan umum gereja dan juga banyak hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi persembahan dan persepuluhan masuk semuanya ke kas, digunakan untuk misi, diakonia, digunakan untuk berbagai hal termasuk pembangunan gereja yang membutuhkan dana yang sangat besar. Nah karena itu mari kita memiliki motivasi mengasihi Tuhan. You can give without loving, but you can love without giving. Saudara bisa memberi tanpa cinta, tapi engkau tidak bisa mencintai tanpa memberi. Orang yang mengasihi akan memberi, bahkan menyesal, mengapa saya tidak bisa memberikan yang lebih baik kepada orang yang kita cintai. Begitu juga kalau kita sadar Tuhan begitu baik dalam hidup kita, bukankah kita seharusnya belajar memberikan yang terbaik kepada Dia? Saudara, kita harus tahu bahwa 100% hidup kita ini adalah milik Tuhan. Ada yang bilang gini, saya sih tidak suka kasih perpuluhan karena itu zaman perjanjian lama. Hidup saya 100% untuk Tuhan. Oh, kelihatannya keren. Tapi saya mau bilang gini, orang yang bilang hidup saya 100% untuk Tuhan, tapi perpuluhan aja dia abaikan, nggak jujur, saudara-saudara. Tidak jujur. Karena itu, walaupun kita sadar bahwa 100% hidup kita adalah milik Tuhan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, 100% bagi Tuhan. Tapi perpuluhan adalah jumlah minimal yang harus kita persembahkan kepada Dia. Takarannya apa? Kalau kita berani ngomong 100% hidup saya untuk Tuhan, 10% aja kagak. Itu namanya pintar bersilat lidah, pintar memutar kata-kata, tapi tidak pintar untuk mempraktekkan firman Tuhan. Saya nggak lagi hitung-hitungan soal persepuluhan sampai detil, tidak seperti itu. Pokoknya jangan kurang dari 10%. Jadi kita memberi dengan limpah, saudara-saudara. Ya, bisa berapa? Lebih dari 10%, 12%, 15%, 20%. Bagaimana Tuhan menggerakkan kita dan kita melihat kebutuhan kita memberi minimal 10%. Kalau saudara anggap bahwa persepuluhan itu hukum Taurat, walaupun saya tadi bilang mulainya bukan dari Taurat tapi dari Abraham, bapak orang percaya yang beriman. Tapi seandainya saudara bilang perpuluhan dari Taurat, bukankah hukum kasih lebih tinggi dari hukum Taurat? Kalau Taurat aja mengisyaratkan 10%, kalau kita mengasihi, maka 10% itu menjadi satu persembahan minimal. Dan Tuhan bilang, aku membuka tingkap langit, mencurahkan berkat. Uji aku. Saudara kasih Tuhan dengan sendok kecil, Tuhan akan balas dengan sekop raksasa. Nggak akan menang kita kalau kita taat kepada firman. Sekali lagi tujuannya bukan transaksional, tapi Tuhan bilang, uji aku. Kamu nggak percaya kepadaku? Kalau kita tidak bisa mempercayakan keuangan kita kepada Tuhan, kita nggak bisa mempercayakan seluruh aspek hidup kita yang lain kepada Tuhan. Nah saudara, jadi kita lihat di sini, dasar dari perpuluhan adalah ketaatan kita akan perintah Tuhan. Sedangkan dasar daripada persembahan adalah kerelaan hati kita. Kalau persepuluhan jelas 10% dari penghasilan bersih yang Tuhan berikan kepada kita. Sedangkan dasar daripada persembahan adalah kerelaan, sukacita, terserah besarnya berapa. Ya, ada persembahan syukur, persembahan buah sulung. Saya menganggap bahwa itu adalah persembahan yang didasari dari kerelaan, yang nilainya tidak ditentukan. Besarnya berapa? Sebulan gaji, 2 bulan gaji. Saya tidak menganggap demikian karena dasarnya kerelaan. Semakin saudara rela, semakin saudara bisa memberi dalam jumlah yang lebih besar. Tapi kalau perpuluhan adalah ketaatan, karena dituliskan 1/10 itu adalah milik daripada Tuhan. Saya berdoa supaya saudara menjadi orang Kristen yang dewasa rohani.
Dan salah satu ciri dewasa rohani adalah mempercayai Tuhan dalam hal keuangan ketika kita belajar mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Ada banyak orang datang ke gereja mendengarkan firman, tapi luput dalam hal satu ini. Saya sebagai gembala saudara bukan hanya berkhotbah, tapi memberikan contoh teladan. Ayah saya melakukan itu, saya melakukan itu, anak-anak saya melakukan itu. Mengembalikan perpuluhan. Tidak beban saudara, sukacita. Karena Tuhan bisa mengalirkan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Nah sekarang kita akan lihat bagaimana prinsip persembahan yang tadi kita juga baca dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayat 10. Yang pertama, kalau kita memberikan persembahan, tadi saya bilang dasar dari perpuluhan adalah apa? Ketaatan. Dasar dari persembahan adalah apa? Kerelaan. Jadi ketaatan dan kerelaan. Boleh diucapkan bersama-sama? Yang netizen juga boleh ketik ya. Ketaatan dan kerelaan. 2, 3. Ketaatan dan kerelaan. Nah sekarang persembahan yang dasarnya kerelaan itu ada beberapa prinsip. Pertama, kita harus menabur secara proporsional. 2 Korintus 9 ayat 6 berkata demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Yang naburnya sedikit akan menuai sedikit. Yang menaburnya banyak akan menuainya banyak. Saudara mau diberkati sedikit atau banyak? Banyak. Berarti menaburnya harus banyak. Nah tetapi saudara, saya mau katakan lebih dalam tentang hal ini. Yang dimaksudkan dengan sedikit atau banyak di dalam ayat ini tidak boleh diartikan semata-mata secara jumlah atau nominal. Kalau saya ngasih 100.000, berkatnya lebih sedikit daripada kalau saya ngasih 1 juta. Kalau gampangnya kan mikirnya seperti itu. Tapi yang Tuhan maksudkan adalah proporsional. Misalnya, ada janda miskin yang datang ke bait Allah dan memberikan persembahan dalam jumlah menurut takaran orang sedikit, cuma 2 peser, cuma 2 uang logam, ting begitu ya. Kita bilang persembahanmu itu harus berbau harum, bukan berbunyi nyaring, ting begitu saudara. Jadi waktu dia kasih 2 keping, ting berbunyi nyaring, orang bilang aduh dikit banget nu ngasihnya kepada Tuhan. Tapi Yesus bilang dia memberi lebih banyak daripada semua orang yang lain. Karena dia memberi seluruh nafkahnya, seluruh yang dia miliki. Jadi menurut catatan atau pemikiran orang, tolong diklik, bahwa memberi ini adalah sedikit, cuma 2 peser. Tapi di hadapan Tuhan, dia memberi dalam jumlah yang besar, yang banyak. Karena dia memberi seluruh yang dimilikinya. Berarti sedikit banyak di sini lebih berbicara soal proporsi. Maksudnya bagaimana? Misalnya, kalau saudara memberi persembahan 1 juta sama 100.000, mana lebih besar? 1 juta kan lebih besar dari 100.000. Tapi kalau saudara yang memberi 1 juta, engkau punya uang 1 miliar, maka 1 juta itu kecil. Karena 1 juta itu hanya 0,1% dibandingkan dengan 1 miliar yang saudara miliki. Tetapi kalau saudara memberi 100.000, pada uang saudara itu hanya 1 juta, maka persembahan saudara 10%. 100 kali lipat proporsinya lebih besar dari orang yang memberi 1 juta pada dia memiliki 1 miliar. Bisa paham saudara? Jadi tiap orang punya takaran masing-masing. Kalau ada orang memberi persembahan untuk pembangunan 5 juta rupiah, pada penghasilannya 1 bulan 5 juta juga, itu besar sekali. Sedangkan ada orang lain memberi 5 juta, pada dia konglomerat yang hartanya mungkin 50 miliar. Maka 50 juta ini proporsinya dari konglomerat itu kecil dibandingkan dengan orang yang gajinya 5 juta. Tapi dia berani berkorban memberikan 1 bulan gajinya untuk persembahan pembangunan. Jadi sedikit atau banyak adalah proporsi kita. Saudara,
Paulus berkata, camkan ini, siapa menabur sedikit, menuai sedikit. Siapa menabur banyak, menuai banyak. Kenapa dia pakai kata menabur untuk padanan memberi secara keuangan? Karena Paulus ingin melihat bahwa pemberian itu bukan sesuatu yang merugikan, sesuatu yang hilang. Kalau saya memberi berarti hilang, saya nggak punya apa-apa. Tapi sebaliknya Rasul Paulus ingin agar kita memahami bahwa kalau kita menabur itu akan tumbuh di kemudian hari. Kita akan mendapatkan berkat bukan bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang lain. Menabur benih padi akan menuai padi dalam jumlah yang lebih besar dari apa yang kita tabur. Menabur benih jagung atau mangga akan mendapatkan jagung atau mangga yang jauh lebih besar, lebih banyak dari apa yang kita tabur. Karena itu belajarlah sadar bahwa menabur bukan hilang, menabur bukan rugi. Menabur adalah sesuatu yang kita yakini akan bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Bukan hanya soal uangnya, tapi soal kaya akan kemurahan hati. Itu yang kita miliki dalam kehidupan. Saudara-saudara, yang kedua, menabur dengan sukacita. Ayat 7a dari 2 Korintus 9 tadi berkata demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Jadi memberi itu juga harus dengan sukacita, dengan sukarela, jangan terpaksa. Ada banyak orang bilang, oh saya memberi sukacita kok, setiap kali persembahan atau apapun saya memberi sukacita. Kenapa? Saudara membeli 10.000 rupiah, padahal uangmu banyak. Ya sukacita saudara, karena gak kerasa apa-apa begitu. Kadang-kadang, saya kemarin ini dengan Pak Yanto saya tadi bilang ke Australia, itu kalau kita mau parkir di City, biaya parkirnya mahal banget saudara sekalian. Bisa sejam itu $15, $20 ya. Kadang-kadang kita bisa memberi persembahan lebih kecil dari yang kita berikan kepada tukang parkir. Jadi ya memang memberinya dengan sukacita, tidak terpaksa karena kecil banget saudara. Nggak ada artinya, nggak ada nilainya begitu. Karena kita memberi asal-asalan, ala kadarnya. Padahal kita sudah diberkati dengan berkat yang jauh lebih besar. Nah Tuhan mau kita memberi dengan sukacita, tapi ayat tadi sebelumnya berkata, camkan ini. Yang memberi sedikit menuai sedikit, yang memberi banyak menuai banyak. Jadi Tuhan mendorong kita supaya kita menabur lebih banyak, tapi dilakukan dengan sukacita. Dunia mengajarkan satu prinsip yang intinya begini, dengan pengorbanan sekecil-kecilnya bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Orang yang kuliahnya ekonomi biasanya ngerti prinsip ini. Dengan pengorbanan atau modal sekecil-kecilnya bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tapi Yesus mengajarkan satu nilai yang berbeda. Kisah 20 ayat 35, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah ayat ini kalau kita tidak lahir baru, tidak tumbuh secara rohani, ini ayat yang gak masuk akal. Hanya orang yang hatinya telah diubah oleh Tuhan, berubah sifatnya dari egois, serakah, hidup bagi diri, sekarang menabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Sakius sebelum bertobat, dia memeras orang, dia merugikan orang. Setelah dia bertobat, dia bilang apa? Orang yang telah kuperas, aku ganti 4 kali lipat. Dan setengah harta yang aku miliki, aku berikan kepada orang-orang miskin. Pertobatan membuat hati kita jadi generous, murah hati. Ada banyak orang Kristen, katanya saya cinta Tuhan, pakailah hidupku tapi jangan uangku. Kenapa? Mungkin karena waktu dia dibaptis, dompetnya dia titipkan sama teman. Sehingga waktu dibaptis cuma badannya doang, dompetnya gak bertobat, saudara-saudara. Jadi mungkin baptisan yang akan datang kita baptis sama dompet-dompetnya sekalian. Martin Luther, seorang reformator dari Jerman, berkata, bertobat itu artinya pertama membuka hati, kedua membuka dompet. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Engkau akan mengalami the joy of giving.
Sukacita waktu memberi. Karena apa? Karena ketika kita belajar berbahagia memberi daripada menerima, kita mengalami berkat Allah yang luar biasa. Saudara, kita bekerja sama dengan satu lembaga di Amerika Serikat yang menamakan diri sebagai Journey of Generosity, ya, perjalanan kemurahan hati. Ini didirikan para konglomerat Amerika Serikat untuk menunjukkan, membagikan kebahagiaan yang mereka dapatkan ketika mereka memberi untuk Tuhan. Dan kemana-mana mereka pergi ke seluruh dunia, saudara sekalian, mereka tidak menerima bayaran atau apapun, mereka tanggung semua biaya yang ada hanya untuk membagikan nilai-nilai ini. Ya, di gereja kita ada beberapa orang yang sudah pernah mengikuti hal tersebut, nggak usah bayar apa-apa, saudara, tinggal di hotel yang bagus, dapat makanan yang enak, supaya kita belajar bahwa sukacita yang sejati itu bukan menuntut, tapi belajar memberi. Dalam masa kepengurusan saya di Sinode GBI, mulai dari tahun yang lalu kita mulai memberikan gereja kepada orang-orang di tengah masyarakat. Jadi kalau ada gereja di desa jelek banget, umurnya sudah 10 tahun kira-kira, yang sudah berusaha membangun gereja, nggak punya uang, nggak mampu, kita bangunin, saudara. Bukan kasih duitnya, kita bangunkan sampai mereka tinggal terima kunci. Saudara-saudara, dan pasca yang lalu atau Agustus yang lalu misalnya, kita meresmikan pasca yang lalu 5 gereja, Agustus bulan lalu kita meresmikan 10 gereja. Nah, enaknya dengan zaman sekarang saya hanya pakai Zoom, saya nggak usah keliling-keliling ke 10 gereja yang diresmikan. Saya di rumah pakai Zoom, saya bilang pada hari ini ada 10 gereja diresmikan. Gereja di NTT, gereja di Sumba, gereja di Maluku Utara, saya sebut nama desanya masing-masing. Dan setelah 10 disebutkan, saya resmikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Begitu. Jadi yang turun ke sana ada orang-orang yang hadir, ketua badan pengurus daerahnya hadir. Saya dari rumah saja, saudara. Inilah enaknya hidup dalam zaman online. Haleluya. Jadi nggak usah pergi ke 10 tempat, tapi kita bisa meresmikan 10 gereja sekaligus pada waktu yang sama. Dan banyak di antara mereka yang menangis. Karena saya bilang begini pada waktu Paskah yang lalu. Bapak Ibu jemaat, saya akan muncul dari layar Zoom, saudara-saudara. Jemaatnya kumpul, pengurus di daerah kumpul. Selamat Hari Paskah. Dan kami dari Sinode GBI ingin memberikan hadiah Paskah untuk Anda. Sebuah gedung gereja baru. Nikmatilah. Tapi biar ini juga memacu Anda untuk melayani, memberitakan Injil lebih giat, agar lebih banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Banyak orang nangis, saudara sekalian. Nangis karena mereka bilang, kami dengan kemampuan bertahun-tahun tidak bisa membangunkan gereja ini. Tapi dari sumbangan para donatur, kami bisa memiliki gedung gereja yang indah. Ketua badan pengurus daerahnya bilang, ada gereja-gereja Pak, yang bahkan sampai Tuhan Yesus datang gak mungkin bisa membangun gereja sebagus ini. Karena penghasilan mereka sangat pas-pasan. Kasih persembahan aja buah pisang atau apa sama pendetanya. Pendetanya hidup sangat sederhana. Dan ketika kita melakukan bagian kita, the joy of giving itu mengalir dari kehidupan, saudara. Ada sukacita yang luar biasa. Dan benar apa yang Yesus bilang, terlebih bahagia memberi daripada menerima. Sadarilah bahwa pemberian kita sebetulnya bersumber dari Allah sendiri, sehingga kita harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita ini seperti pipa saluran, kita bukan sumbernya. Jangan pernah merasa sombong kalau kita bisa memberi, karena kita bukan sumbernya, kita cuma saluran. Kalau sumbernya mengalir dengan deras, salurannya mampet, nggak dipakai lagi, saudara sekalian. Atau dibenerin setidaknya, supaya dia bisa jadi saluran yang baik. Hidup kita menerima berkat dari Tuhan dan harus menyampaikan berkat kepada orang lain. Karena itu kalau saudara terima apa-apa dari temanmu, katakan terima kasih. Itu artinya hari ini saya yang terima, besok saya yang ngasih. Terima kasih, terima kasih. Kalau saudara cuma mau terima, jangan bilang terima kasih.
Terima-terima. Hari ini saya terima, besok terima lagi. Tapi kekristenan mengajarkan supaya kita menjadi orang yang tahu berterima kasih. Terima kasih. Karena Tuhan adalah pemberi yang terbesar. Dia adalah Allah yang murah hati, generous. Dia bahkan rela menyerahkan putra tunggalnya, Yesus Kristus, bagi keselamatan kita. Bukankah itu milik yang terbaik yang dia miliki? Putra tunggalnya, lebih dari harta, lebih dari sorga. Kita telah ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah domba Allah, darah anaknya yang tunggal. Bukankah sudah seharusnya kita murah hati, seperti Bapa Sorgawi juga murah hati? Berdoalah saudaraku, supaya benih keserakahan yang melekat ketika manusia jatuh ke dalam dosa dicabut dalam nama Yesus dari hati kita. Hidup kita cuma sekali, apa yang kita miliki akan kita tinggalkan pada waktu kita dimakamkan di lubang kubur. Tapi apa yang kita tabur di ladang Tuhan itu akan kekal selama-lamanya. Karena itu belajarlah memiliki hati yang berkemurahan. Yang terakhir, yang ketiga, kita juga harus belajar menabur dengan iman. Pertama tadi, menabur secara proporsional. Yang kedua, menabur dengan sukacita. Dan yang ketiga, menabur dengan iman. Ayat 10 dari 2 Korintus 9. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Lihat dua hal ini. Benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara-saudara, ketika kita mentaati perintah Tuhan dengan cara memberi atau menabur, sebetulnya kita sedang mempraktikkan iman kepada Tuhan. Alkitab tadi bilang ada roti untuk dimakan, tapi juga ada benih untuk ditabur. Yang kemudian taburan kita akan kita tuai kelak dan berguna bagi diri kita dan bagi orang lain. Roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Boleh ucapkan bersama dengan saya, roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Sekali lagi, 2, 3, roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Yang lihat secara online juga boleh tulis, roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Jadi ada berkat yang kita makan, yang kita nikmati, habis. Kita senang karena makanan itu enak, nikmat. Itu roti untuk dimakan. Tapi ingat, ada benih yang harus ditabur. Jangan makan roti sama benihnya sekalian. Karena benih itu bukan untuk dimakan, benih untuk ditabur. Roti untuk dimakan. Saudara bisa paham dua hal ini? Ada berkat untuk kita nikmati, ada berkat yang harus kita tabur. Kalau saudara makan buah mangga, saudara buka kulitnya dengan pisau, lalu kita buka makan mangganya, enak, manis, harum manis misalnya. Tapi peloknya jangan dimakan, saudara. Pelok itu adalah biji yang harus ditabur. Saudara makan pelok bisa mati, saudara sekalian. Karena itu saya mau bilang jangan serakah. Makan mangga jangan sama peloknya. Makan mangga dagingnya saja, buahnya saja. Peloknya harus ditabur. Karena dengan ditabur itu akan bertumbuh dengan subur. Ada bagian dalam uangmu yang harus engkau tabur untuk pekerjaan Tuhan. Siapa sumbernya? Tuhan. Dia yang memberi roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Saudara-saudara, kita tidak menggantungkan iman kita kepada pemberian Tuhan, tapi kepada pribadi Tuhan yang kita yakini sanggup menyediakan roti untuk dimakan, tapi juga benih untuk ditabur bagi pekerjaannya. Sehingga ada waktunya, misalnya ketika pembangunan gereja atau ada proyek misi atau apapun, saya tidak punya uang yang cukup besar untuk saya tabur di ladang Tuhan. Tapi saya doa bersama dengan istri. Kita menabur 1 miliar misalnya. Dan itu adalah janji iman, saudara. Saya belum punya sekarang, tapi saya yakin dalam kurun waktu tertentu Tuhan akan menyediakan dananya dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa. Dan ada mujizat yang aneh-aneh yang saya terima
Dan saya tahu waktu saya terima berkat besar itu bukan untuk saya. Itu benih yang Tuhan berikan untuk saya salurkan bagi pekerjaan Tuhan. Waktu saya pernah janji iman untuk pembangunan 1 miliar. Saya udah kumpulkan keluarga, anak-anak. Kita jual rumah ya. Karena uang kita gak cukup nih untuk membayar janji iman. Anak-anak bilang, waduh sayang juga kalau rumah dijual. Gimana Pi kalau janji iman dilunasi tapi gak usah jual rumah? Lagi caranya gimana? Ya kita doa. Saudara-saudara, dan dalam waktu beberapa saat kemudian ada orang-orang yang menitipkan berkat. Pak ini ada berkat ya. Dia bisa kasih 200 juta loh saudara sekalian. Saya juga bingung banyak banget. Tapi saya tahu itu bukan roti untuk dimakan. Itu benih untuk ditabur. Saya bilang terima kasih Pak. Saya kembalikan perpuluhan ke gereja 20 juta. Yang lainnya saya bayarkan untuk janji iman saudara sekalian. Dan ada hal-hal yang lain. Berkat-berkat yang luar biasa yang tidak masuk akal. Sampai akhirnya lunas tuh 1 miliar saudara. Setelah lunas 1 miliar. Nggak ada berkat kejutan seperti itu saudara sekalian. Kenapa? Saya tahu bahwa kita makan secukupnya. Tapi benih untuk ditabur itu bisa berkelimpahan loh saudara. Saya mau berdoa bagi saudara hari ini. Siapa yang mau mengalami pengalaman iman? Aku mau dapat dari Tuhan. Bukan hanya berkat untuk dimakan. Karena itu kan doa saudara setiap hari. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Our daily bread. Roti kami sehari-hari untuk dimakan. Itu kan doa setiap hari. Doa yang diajarkan oleh Yesus. Tapi hari ini beranikah saudara berkata, Tuhan aku minta berkat-Mu. Bukan cuma roti untuk dimakan. Tapi benih untuk ditabur. Dan aku sadar kalau aku terima berkat yang besar. Sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang aku sisihkan dari apa yang aku miliki sebagai benih. Itu kemampuannya dari Tuhan. Siapa yang mau didoakan untuk saudara mengalami pengalaman iman ini? Terima berkat bukan untuk dimakan tapi untuk ditabur. Amin saudara sekalian. Dan waktu engkau menyediakan hati untuk itu, pengalaman iman yang tidak pernah engkau alami akan terjadi. Engkau akan mengalami breakthrough, terobosan dalam hal memberi kepada Tuhan. Saya baca ayat penutup, ayat terakhir, Amsal 11 ayat 24 dan ayat 25 yang berkata demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Saudara mau hidup dalam kelimpahan? Kita bilang siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Berdoalah supaya engkau mendapatkan berkat. Roti untuk engkau makan, berkat yang kau nikmati, tapi juga apa? Benih untuk engkau tabur. Sebagai penutup saya ajak saudara melihat sebuah video klip yang mungkin beberapa minggu lalu saudara juga lihat. Kalau saudara ingin menabur, ada satu proyek yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kerjakan bersama, pembangunan The Journey. Dan saudara bisa berdoa, Tuhan, biar ini menjadi proyek di mana aku mengalami pengalaman iman, minta benihnya dari Tuhan. Benih itu bukan dari kita, itu dari Tuhan. Tuhan yang kasih, saudara. Saudara ingat ketika orang Mesir itu mengalami kelaparan pada zaman 7 tahun masa kelaparan. Mereka bilang kita bisa mati nih kalau kita nggak punya makanan. Lalu Firaun melalui Yusuf memberikan kepada mereka benih untuk ditabur. Benihnya itu berasal dari raja. Dan ketika mereka tabur mereka hidup. Benihnya bukan berasal dari mereka. Saya mau doa, kalau engkau sungguh-sungguh punya langkah iman, engkau bilang, aku mau terima benih untuk ditabur. Dan engkau akan mengalami terobosan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
dan dipulihkannya. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah saudara percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, juga terima kasih untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus, amin. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my soul,
bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah melawat ibadah kami baik yang pertama maupun ibadah yang kedua ini ya Tuhan. Engkau telah memberkati kami semua ya Tuhan. Dan pada akhir ibadah ini ya Tuhan, kembali kami mau bawakan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di hari-hari menjelang pemilihan umum ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah ya Tuhan, sungguh firman-Mu atas mereka semua. Calon-calon, bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden ya Tuhan. Biarlah mereka sungguh-sungguh mempunyai ketulusan hati ya Tuhan. Takut akan Engkau ya Tuhan. Mereka sungguh-sungguh rela ya Tuhan. Dan mereka sungguh-sungguh ya Tuhan, segenap hati ya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan. Biar ini berlaku buat mereka bakal calon ini ya Tuhan. Tidak ada yang saling menjatuhkan, tidak ada yang saling menghujat ya Tuhan. Tetapi biarlah mereka kalau mau menyampaikan sesuatu, mereka menyampaikan program-program yang mereka akan jalankan ya Tuhan. Tidak membuat hoax ya Tuhan, tetapi menyatakan kebenaran ya Tuhan. Tuhan, Engkau tolong ya Tuhan. Biarlah bangsa ini boleh tetap maju ya Tuhan, tidak mundur kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati ya Tuhan bangsa kami Indonesia ini. Pemimpin-pemimpin kami, calon-calon pemimpin kami. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Dan kami percaya Engkau menyertai kami masing-masing. Sekarang saudara sekalian, mari angkat tanganmu, siapkan hatimu. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai siang hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan, amin. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan